doktor pada Departemen Farmakologi University of Manitoba, Kanada. Beliau juga mengikuti program pasca doktoral sebagai Fulbright Visiting Scholar di The University of Kansas, Amerika Serikat. Merupakan suatu kehormatan bagi kita dapat belajar langsung dari beliau pada kesempatan kali ini. Kepada Ibu Apoteker Marlindian Laksitorini, Magister Sains HD, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya berbagi ilmu bersama kami. Eh, Ibu kepada Ibu Apoteker Marlin, selamat datang di ruang Zoom kali ini. Ya, terima Apa kasih kabarnya, Mbak Ibu? Sei. Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman di sini semuanya sehat walafiat dan nanti bisa mengikuti perkuliahan ini dengan happy ya dan nggak ngantuk. Itu kan halanya mahasiswa sama seperti saya kalau menjadi mahasiswa. Baik, Ibu, sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib kegiatan. Yang pertama, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan mengikuti kegiatan dengan tata tertib penuh dan perhatian. Yang ketiga, pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur chat atau secara langsung pada sesi diskusi. Dan yang keempat, mohon menggunakan bahasa yang sopan dan santun selama kegiatan berlangsung. Serta selanjutnya peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan nama dan kelas terlebih dahulu. Baik Ibu, untuk pemaparan materi, selama perkuliahan berlangsung sampai jam 10.50 kepada Ibu Apoteker Malin Dian Laksitorini, Magister Sains SD, kami Ya, baik Mbak. Sebentar ya. Hmm. Oke, adik-adik, apakah slide saya sudah terlihat? terlihat Ibu. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ucapkan terima kasih kepada Pak Sugeng dan Bu Sinta atas undangannya untuk bisa bertemu, berdiskusi dengan adik-adik di Universitas Muhammadiyah Gombong. Saya senang sekali, ini kayaknya kali ketiga saya silaturahmi ke Gombong, menyapa adik-adik di Gombong. Nah, terima kasih. Nah, kemudian sebelum kita mulai, kita doa dulu. Saya tuh kadang-kadang kalau mau mulai kuliah tuh, doa dulu aja deh, biar saya juga apa nanti bisa mudah dalam menyampaikan. Adik-adik juga nanti juga semoga diberikan kemudahan dalam menyimak, menerima dan apa ya memproses informasi-informasi yang uh, tersampaikan. Baik, kita mulai dulu berdoa. Mulai. Amin. Oke, tadi Bu Sinta sudah menyampaikan ya, ini adik-adik semester 4 sudah mendapatkan mata kuliah analisis farmasi. Di analisis farmasi mungkin bisa disampaikan adik-adik udah dapat apa analisisnya tuh pakai alat apa aja yang sudah disampaikan. PCR udah pernah belum? Boleh jawab, boleh chat. Tidak ada Pak PCR, Bu. Gimana? Kalau PCR, enggak ada. Ini, Bu. Enggak ada, Bu. Oh Paling ya, HPL, Bu. oh HPLC udah. HPL. Oke, oke HPLC udah. Nah, kalau GC udah sempat disinggung belum di kelas? Nggak, maksudnya nggak harus praktek sih, udah sempat disinggung belum di kelas? GC itu gas kromatografi. Belum ya? Nah, mungkin nanti di perkuliahan selanjutnya akan disinggung. Jadi nanti em, saya akan menjelaskan sedikit-sedikit aja, nggak akan terlalu analisis banget, tapi at least adik-adik
punya gambaran metode mana yang nanti akan dipilih. Nah, metodenya itu nanti mungkin akan disampaikan di perkuliahan-perkuliahan selanjutnya, di semester selanjutnya di Universitas Muhammadiyah Gombong. Em, kan kalau semester 4 memang analisisnya biasanya baru awal-awal gitu. Nanti ada analisis makanan, analisis obat gitu. Mungkin sekarang lagi analisis kesediaan farmasi ya. Nanti adik-adik akan menghadapi analisis-analisis yang lebih kompleks eh, di semester selanjutnya. Kalau kami di analisisnya tuh di semester banyak ya, kayak setiap semester tuh dapat analisis, tapi nanti di semester sebelum skripsi itu dapat analisis yang agak susah, analisis obat dan makanan. Nah, itu biasanya bentuknya kasus. Nah, kita sekarang tentang analisis halal. Apa sih yang dimaksud dengan analisis halal? Jadi ini ya, saya izin untuk ruang lingkup hari ini kita akan mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan analisis halal. Kalau analisis halal tuh kata-katanya tuh kalau dalam bahasa Inggris namanya halal authentication. Autentifikasi halal gitu ya. Kemudian kita akan belajar gimana sih sampelnya kalau dalam halal autentifikasi. Kan kalau dalam analisis kita harus selalu berpikir sampel kita apa, isinya apa saja, seberapa banyak jumlah zat yang ingin kita ukur kadarnya di dalam sampel tersebut. Coba ya adik-adik eh, apa catat. Kalau dalam kita nganalisis, kita mau nganalisis, kita yang perlu dilihat tiga. Yang pertama, sampel kita apa sih? Apakah misalnya daging, benar-benar daging? Atau apakah itu tuh sosis? Kalau sosis kan berarti udah daging ditambah tepung, tambah apa. Jadi ada daging, tapi dagingnya sudah diproses. Nah, sampel kita apa? Terus target kita apanya? Apakah DNA-nya? Apakah protein tertentu? Ataukah misalnya ada zat tertentu atau peptide tertentu? Nah, itu kita perlu mikir-mikir. Ya, jadi targetnya apa nih? Sama kayak teman-teman analisis obat. Analisis obat. Analisis tablet paracetamol. Oh, tablet paracetamol. Pasti berbeda dengan analisis adik-adik hanya dapat serbuk paracetamol 100% paracetamol. Pasti strategi Anda akan berbeda dengan kalau misalnya yang Anda analisis itu tablet paracetamol. Karena dalam tablet paracetamol sudah banyak zat-zat tambahan di dalam matriks sampel tersebut. Saya akan ngomong banyak namanya matriks sampel. Matriks sampel itu ya sampelmu itu yang isinya macam-macam itu gitu ya. Nah, pastinya semakin ribet isinya, misalnya kayak tadi kita ngomongin sosis gitu ya. Sosis tuh ada daging digiling sudah ditambah macam-macam, tapi itu masih lebih mending daripada kalau misalnya kita nganalisis namanya kolagen atau gelatin. Kolagen atau gelatin itu sama-sama dari babi, ya kan? Cuman dia udah nggak bentuk kayak daging. Jadi dagingnya sudah diolah melalui proses-proses kimia, purifikasi, dan lain sebagainya sudah berubah jadi serbuk yang warnanya putih kekuningan. Nah, gimana kalau kita tahu itu babi atau itu dari sapi? Nah, itu jadi kita perlu menimbang-nimbang tadi. Sampelnya apa, kemudian kekompleksan dari matriks sampel. Yang ketiga adalah target kita siapa nih? Target kita apa? Apakah targetnya adalah DNA, protein, peptida, alkohol, lemak, atau yang lain? Kemudian yang keempat, yang kita cek adalah berapa persentasi atau kelimpahan kadar dari yang mau kita tuju terhadap semua sampel. Jadi kalau misalnya tadi dagingnya, daging. Sampel kita 100% ini daging adik-adik. Berarti gampang dong. Cuma daging. Belum ada campuran apa-apa. Berarti tinggal kita misalnya mau nganalisis DNA, ngambil DNA dari daging itu. Atau kita mau nganalisis protein, berarti ngambil protein dari daging itu. Beda ceritanya kalau kita sosis, dagingnya sudah diproses, daging udah digiling, kalau jadi sosis sudah direbus, itu kan nanti sudah ada sampel yang rusak, benar kan? Sampelnya udah ada yang rusak, DNA-nya rusak nggak ya? Mungkin gitu. Proteinnya jelas rusak, denaturasi. Terus kita harus gimana? Nah, itu adalah
salah satu ruang lingkup atau challenge dalam analisis halal. Kalau dalam farmasi kan enak. Zat satu jelas satu zatnya ada di situ dimasukkan dalam sampel apa misalnya sirup kan kita udah tahu isinya ini gitu. Zatnya ini udah ada standarnya. Standarnya di mana beli dari Sigma atau dari Merck. Tinggal kita HPLC ketemu nggak? Ketemu ya udah itu kadarnya. Tapi kalau halal itu agak complicated nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, ini menarik, maksudnya nanti saya akan memberikan gambaran, analisisnya nanti adik-adik akan dapat lebih detail di semester-semester selanjutnya. Tapi ini sebagai bekal bahwa, oh gimana sih kalau kita mendapatkan sampel apa yang harus kita pikirkan. Tadi diulang lagi, coba ditulis ya. Coba ditulis, ada 4 deh tadi kayaknya yang saya sebutkan. Apa saja sih yang harus kita pertimbangkan ketika kita mendapatkan sampel? Coba ditulis boleh. Anda raise hand menyampaikan juga boleh. Silakan. Biar teman-teman yang ketinggalan juga bisa mencatat. Coba deh ditulis di chat. Apa yang perlu kita pertimbangkan? Tak tunggu deh. Belum ada yang nulis ini. Tadi sempat nyatet nggak? Ini berarti tadi, oke. Coba lihat. Sampelnya apa? Targetnya apa? Benar, sampelnya apa? Targetnya apa? Matriks sampelnya. Terus masih ada satu lagi yang belum. Tadi. Kelimpahan ya, kelimpahan jumlah dari target kita dibanding semua sampel. Kayak misalnya kalau kadar paracetamol di dalam tablet, oh kadarnya misalnya di situ 400 gram berat tabletnya 1 gram. Oh berarti kan 400 vs 400 gram vs dalam 1000 gram misalnya. Itu kan besar, 40%. Tapi kalau analisis halal itu biasanya levelnya ppm, part per million. Jadi kecil sekali. Nah, itu tantangannya. Makanya kalau orang bisa melakukan analisis halal authentication tuh bagus karena berarti orangnya bisa menentukan sesuatu yang secara selektif dan sangat sensitif. Kalau misalnya teman-teman bayangin, oh saya punya sana flu isinya ini sekian gram, sekian gram, sekian gram, itu kan sudah jelas. Dan itu biasanya jumlahnya cukup besar dibanding dalam analisis halal. Oke, jadi adik-adik sudah paham ya. Jadi nanti sampelnya apa, kemudian target yang mau dianalisis apakah dia itu protein, lemak, apa apa namanya? Apakah dia adalah DNA atau peptida, kemudian matriks sampelnya, kekompleksan dari matriks sampelnya, isinya apa aja. Apakah cuma daging, sosis, atau dia berupa gelatin atau kolagen, ya. Yang terakhir adalah kelimpahan. Kelimpahan, tahu kan kelimpahan melimpah atau sedikit sekali. Karena biasanya sedikit sekali sehingga kita memang dalam analisis halal itu perlu metode yang sensitif dan selektif. Nah, nanti setelah itu saya akan fokus ke 3 hal. Bagaimana cara melakukan analisis alkohol, karena alkohol adalah salah satu zat yang dalam apa syariat Islam itu sering menjadi concern gitu. Nah, bagaimana sih cara kita menganalisis alkohol? Kebetulan riset saya banyak tentang analisis alkohol dan em, di dalam sediaan-sediaan obat. Kemudian analisis fat dan oil. Nah, kenapa kita penting? Karena kan orang Indonesia, enggak, orang Islam, mereka selalu takut apa, Dek? Kenapa fat and oil analysis itu penting dalam analisis halal? Coba adik-adik ketik di sini alasannya apa? Ada yang sudah punya ide? Ini boleh tunjuk nggak sih? Boleh ya?
Mbak Kinanti. Boleh ya? Mbak Kinanti Auralia. Menurutmu Mbak, kenapa sih kita perlu melakukan fat and oil analysis dalam hubungannya dengan halal? Boleh jawab sesukamu aja, sepemikiran. Izin menjawab. Ya, silakan deh. Mungkin kalau yang oilnya itu kan bisa berasal dari kayak misalkan dari minyak babi gitu. Jadi perlu dianalisis Betul seperti sekali. itu, Ibu. Ya, betul sekali. Jadi minyak. Minyak itu, minyak yang paling murah itu minyak babi dibanding minyak-minyak lain. Jadi minyak babi itu sering sekali dalam kasus itu diselundupin, dimasukin ke dalam minyak yang lain yang mungkin harganya lebih mahal. Atau memang asli memang minyak babi, emang masukin aja minyak babi gitu. Jadi ada kalau orang pengen murah caranya gimana? Ya udah ganti aja pakai minyak babi. Nah, sehingga di situ perlu melakukan analisis apakah oil ini adalah oil dari babi atau adakah oil ini dia tuh dicampurin sama minyak babi. Kenapa? Namanya adalah product adulteration. Itu sering terjadi. Misalnya, ini kasus ya. Itu sering terjadi. Aku tak bikin sosis deh. Tapi sosisnya kalau dagingnya semuanya daging sapi mahal. Kasih aja berapa persen daging babi. Nah, itu adalah ruang lingkup dari analisis halal. Biasanya digunakan PCR seperti yang banyak kasus. Itu baksonya ada daging babinya gitu. Itu juga perlu. Nah, itu pakai yang metode ketiga DNA dan protein analisis. Kalau ada pencampuran daging dalam pembuatan sosis, pembuatan burger, pembuatan produk-produk peternakan. Nah, itu perlu analisis. Sama tidak hanya yang dicampur-campur itu tidak hanya daging, tapi juga minyak. Minyak misalnya, minyak apalah yang mahal-mahal, sunflower, grapeseed, grapeseed itu minyak biji anggur, atau minyak apa, olive oil yang harganya mahal sekali. Kadang-kadang orang iseng, ya udah deh, tak masukin sedikit minyak yang murah, gitu-gitu ya. Jadi em, kalau dalam halal concernnya apabila dia memasukkan atau menggunakan minyak babi untuk campuran-campuran resep ataupun untuk memalsukan minyak supaya harganya lebih murah atau dia mendapatkan keuntungan lebih gitu. Nah, sayangnya kenapa sih babi itu harganya murah? Apapun yang dibuat dari babi itu harganya murah. Memang Allah membuat seperti itu, buat ujian buat manusia nih. Babi itu murah loh harganya, semuanya murah, gelatinya murah, kolagennya murah, minyak babinya murah, semuanya murah gitu. Jadi hampir itu semua part dari babi itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu sebenarnya ujian buat manusia. Apakah kita tetap akan menggunakan part turunan-turunan dari babi yang murah, tersedia, dan available di mana aja, atau kita memang akan tetap memegang syariat Islam. Nah, itu penting. Itu tuh hanya part ujian hidup ya, gitu. Jadi kita tetap harus memilih. Nah, nanti yang terakhir kita akan bahas tentang menganalisis DNA dan protein. Biasanya DNA dan protein analisis itu yaitu untuk analisis-analisis daging gitu. Kalau penelitian-penelitian kami biasanya apakah satenya itu sate kuda atau saat beneran sate kuda apa enggak? Atau misalnya satenya beneran enggak nih? Jangan-jangan satenya mengandung tikus dan lain sebagainya. Itu bisa dianalisis dengan PCR gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini ruang lingkup analisis halal. Jadi sebenarnya analisis halal itu memverifikasi bahwa produk makanan, kosmetik ya. Jadi ruang lingkupnya gini. Makanan, oke. Sampelnya bisa berupa makanan, sampelnya bisa berupa kosmetik, sampelnya bisa berupa obat ya, dan sampelnya bisa berupa bahan gunaan. Jadi memang eh, luas, nggak hanya makanan aja nih yang dilakukan autentifikasi halal, tapi juga obat, obat tradisional, suplemen makanan,
kosmetik dan barang gunaan. Dia tuh harus memenuhi kriteria halal menurut syariat Islam. Nah, kriteria halal menurut syariat Islam tuh banyak sekali. Saya akan masuk ke belakang sebentar, tapi saya tidak akan detail ya. Nanti kalau mau ikut ini, adik-adik boleh ikut kuliahnya falsafah sains halal di UGM, boleh. Nanti yang ngajar saya dan teman-teman dari Institut Halal and Industry System. Nanti teman-teman bisa ikut perkuliahan itu online juga seperti ini, tapi kita membahas ini secara lebih detail. Nanti bisa saya bantuin gimana caranya ikut kuliah falsafah sains halal. Biasanya terbuka untuk semuanya, terbuka untuk seluruh fakultas, tidak hanya dari farmasi, biasanya dari gizi, perikanan, peternakan, dari mana-mana biasanya pengen ikut karena terbuka. Nah, ini jadi apa saja sih yang diarahkan? Ada bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih tanpa nama Allah. Nah, itu sering disebut ya. Komer, komer itu adalah membuat alkohol dengan cara fermentasi. Nah, ini disebut berkali-kali bangkai, darah, daging babi, binatang yang disebut tanpa binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu diulang-ulang satu, dua, tiga kali dalam surat yang berbeda. Nah, makanya orang yang suka melakukan autentifikasi halal itu siapa aja, nggak cuma farmasi, tapi mereka dari peternakan. Karena hubungannya ada bangkai, darah binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu adalah ranahnya teman-teman dari Fakultas Peternakan. Jadi layak apabila memang studi halal ini banyak juga dilakukan oleh teman-teman di peternakan. Saya izin balik lagi ke slide yang tadi ya. Bentar. Nah, oke. Nah, jadi kriteria halal kalau buat kita lah secara farmasi apa sih yang paling biasanya terjadi? Nah, yang pertama itu adalah tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang, baik hewannya maupun turunannya. Jadi nggak boleh mengandung babi dan tidak boleh mengandung um, bahan-bahan yang dulu tuh dibuat dari daging babi, tulang babi, darah babi, organ babi itu nggak boleh. Apapun liur babi, kepala babi nggak boleh gitu. Jadi apapun yang dilarang adalah babinya dan turunannya. Selain itu siapa? Binatang karnivora. Siapa binatang karnivora? Binatang karnivora itu adalah binatang yang dia punya taring. Ular nggak boleh. Makanya kalau ada sate ular boleh nggak? Nggak boleh. Sate kalau misalnya teman-teman pergi ke Manado lihat yang aneh-aneh gitu ya, nggak boleh. Ular, apa tuh namanya tuh? Biawak, sate biawak misal. Kalau teman-teman di Kalasan ada Kalasan Jogja sate jamu. Pernah dengar sate jamu nggak? Pernah dengar sate jamu nggak? Di Gombong nggak ada ya, Islami di Gombong. Sate jamu. Sate jamu tuh sate anjing. Nggak boleh itu sate jamu. Dia ngomongnya sate jamu. Dia nggak ngomong sate anjing itu nggak ngomong. Tapi kadang dia melabeli dengan sate guguk. Sate guguk gitu. Sate guguk itu sate anjing. Nah, saya juga pernah melakukan riset, analisis, itu tuh ternyata penyelundupan daging anjing tuh juga besar. Karena anjing tuh murah, sekali beranak banyak gitu. Nah, waktu itu eh, banyak penyelundupan apa daging anjing karena anjing tuh mudah punya bisa beranak dan dia tuh liar aja gitu. Saya tuh bahkan waktu di Kalasan tuh punya tetangga loh, Dek. Tetangga saya itu menternakkan anjing. Tapi setelah berapa saat hilang gitu. Jadi memang dijual untuk ya nggak tahu gitu. Nah, jadi binatang karnivora ini itu juga merupakan ranah identifikasi dari eh, apa namanya autentifikasi halal. Apakah satenya sate anjing? Apakah sate ular? Sate tikus? Kita nggak tahu, apalagi kalau sudah diolah gitu.
Kalau sudah diolah tidak tahu. Sehingga ini adalah tanggung jawab kita sebagai ilmuwan muslim untuk bisa mengembangkan metode-metode untuk mengetahui ini tuh dagingnya daging apa. Kalau udah diubah jadi sosis, gimana tahu kalau itu adalah daging tikus, daging werok, daging kuda, kuda nggak apa-apa halal. Daging apa? Ular, biawak dan lain sebagainya. Nah, itu tanggung jawab kita. Kalau ilmuwan Barat, mereka nggak akan peduli, nggak akan mengembangkan itu. Wong, kami nggak ada masalah, nggak ada isu dengan itu. Jadi memang tugas kita sebagai ilmuwan Muslim mengembangkan metode-metode autentifikasi halal sebagai salah satu perjuangan kita menegakkan syariat Islam, ya. Kemudian itu sudah jelas. Jadi yang nggak boleh dimakan ada babi dan binatang-binatang karnivora yang bertaring yang makannya adalah makan daging. Kenapa nggak boleh yang makan daging dimakan manusia? Karena Allah tahu, Allah Maha tahu bahwa kalau hewan makannya hewan lain itu nggak baik. Biasanya sifatnya nggak baik. Sifatnya nggak baik. Kalau dimakan ke manusia nanti nurun ya. Manusia makan manusia lain kan nggak boleh gitu ya. Jadi namanya apa sih kanibal atau apa? Nggak boleh. Jadi Allah melarang kita memakan binatang yang makanannya adalah bukan uh, yang bukan apa namanya bukan tumbuh-tumbuhan. Kalau makanannya hewan lain kita nggak boleh makan gitu. Nah, yang kedua apa sih yang nggak boleh adalah alkohol. Nah, alkohol ini terutama dalam makanan dan minuman ya, tidak boleh mengandung alkohol dengan kadar lebih dari 0,5% volume per volume. Nah, tahu kan 0,5% volume per volume. Itu nggak boleh. Kalau dalam makanan, kalau dalam obat gimana? Banyak pertentangan. Oh, obat beda. Ini kasusnya darurat. Tapi ada juga yang menyatakan obat tetap nggak boleh. Obat itu sama seperti makanan gitu. Jadi memang masih agak simpang siur antara eh, apa keberadaan alkohol itu dalam obat ya. Dalam obat itu masih perdebatan antara satu dengan yang lain. Tapi sudah firm, sudah solid bahwa kalau dalam makanan dan minuman nggak boleh lebih besar dari 0,5% V per V. Nah, nanti saya akan ceritakan lebih lanjut tentang alkohol ini. Oke. 0,5% V per V itu ceritanya adalah cerita yang sangat bagus adik-adik. Jadi ceritanya adalah Rasulullah tuh pernah menyampaikan kepada siapa ya keluarganya atau sahabatnya ya aku lupa. Jadi Rasulullah bilang kalau suruh minum rendaman kurma itu hari pertama boleh dimakan, hari kedua eh, hari kedua kayaknya boleh dimakan, tapi kalau hari ketiga udah sore nggak boleh dimakan gitu. Seingat saya ya nanti dicek lagi ya itu tentang tentang rendaman kurma yang dia itu udah ada tulis Rasulullah itu bilang boleh dimakan besok boleh tapi kalau besoknya lagi nggak boleh kalau udah sore gitu. Nah, kemudian akhirnya para ilmuwan halal itu mereka ngecek nih, ngecek. Mereka ngecek. Ngeceknya adalah sebenarnya berapa sih kadar alkoholnya? Kenapa sih Rasulullah bilang kalau sudah hari kesekian tuh nggak boleh gitu? Ternyata di sana adalah ada perubahan jumlah alkohol dari fermentasi rendaman kurma. Kenapa? Ada kurma mengandung gula, kemudian didiamkan, pasti kan ada bakteri datang. Kalau bakteri datang, kemudian dia akan melakukan fermentasi sehingga gula difermentasi akan timbul alkohol. Nah, kalau didiamkan terus, maka akan menjadi apa? Menjadi komer, akan menjadi alkohol dalam jumlah yang jauh lebih besar. Makanya Rasulullah menyampaikan setelah sekian sore hari jangan diminum lagi ya. Itu tuh terus orang-orang pada melakukan simulasi. Oh, aku tak rendaman kurma, tak tak lakukan seperti eh, yang disampaikan Rasulullah. Aku mau cek deh kadarnya berapa gitu.
Ngecek. Terus ada yang sama melakukan rendaman buah, rendaman jus lah ya, dia diemin. Seperti yang disampaikan Rasulullah. Ditunggu, tunggu, tunggu, sampai seperti yang protokol yang disampaikan dalam hadis itu. Kemudian mereka melakukan analisis kadar alkohol. Analisis kadar alkoholnya itu bagaimana? Analisis kadar alkoholnya ya adik-adik itu beragam. Ada yang 0,4, ada yang 0,75, ada yang 0,5. Akhirnya mereka melakukan rata-rata dari semua percobaan yang mereka lakukan itu dan ketemulah angka 0,5% V per V. Jadi ternyata rendaman kurma itu, rendaman jus kalau didiamin sekian hari itu, waktu Rasulullah bilang jangan diminum lagi itu ketika kadarnya lebih besar dari 0,5% V per V. Sehingga akhirnya uh, cendekiawan Muslim atau para ulama menyampaikan, oke, berarti sekarang apa threshold atau batas halal haramnya adalah 0,5%. Kalau lebih dari 0,5% untuk makanan dan minuman, dia dikatakan sebagai haram, tidak boleh. Kalau kurang dari 0,5%, dia dikatakan sebagai masih diperbolehkan. Nah, ini tuh tidak ada komunikasi antara apa yang disampaikan Rasulullah dengan dunia barat. Dunia barat punya standar sendiri. Coba sekarang adik-adik ketik ya, googling, semuanya googling. The criteria for non-alcoholic beverage. Coba di googling dulu. Kriteria for non-alcoholic beverage. Coba nanti saya tanya satu-satu dan nemu belum jawabannya. Berapa kadar alkohol untuk kriteria for non-alcoholic beverage di luar negeri? Berapa? Sudah nemu? Boleh nulis di chat kalau mau atau mau saya tunjuk satu-satu. Oke, yang di chat silakan. Boleh nulis di chat. Berapa sih kadar alkohol dalam minuman yang tidak beralkohol? Ada maksimalnya nggak kalau di luar negeri? Ini saya tak tanya cowok-cowok aja ya. Hmm, nih, Dek Fauzan, ada nggak? Bener ya? Dek Fauzan Akmal, ada nggak? Hadir. Oh iya, Dek, udah cari belum? Berapa kadar alkohol maksimal untuk minuman yang tidak beralkohol? Coba kamu googling dulu. Maksimum alkohol for non-alcoholic beverage. 0,5%. Nah, betul sekali. 0,5% itu menurut standar barat. Jadi dalam standar barat, bahwa kadar alkohol maksimal untuk minuman yang tidak beralkohol, kalau mereka ngomong zero alkohol, itu sebenarnya dikatakan itu tuh zero alkohol tuh berarti nggak ada alkoholnya atau non alkoholik gitu ya. Itu sebenarnya boleh mengandung alkohol 0,5%. Nah, maksudnya gini, pokoknya apapun yang dia lebih dari 0,5% dikatakan minuman alkoholik gitu. Kalau kurang dari 0,5% dikatakan tidak mengandung
alkohol. Nah, sama itu Barat punya standar seperti itu, tapi kita di Islam tanpa kita sadari, tanpa kita ngomong sama Barat, 0,5% ya gitu. Tapi Rasulullah 0,5%. Itu yang sebenarnya menurut saya itu adalah mukjizat dari Rasul ya, atau Barat yang atau Barat yang pura-pura meneliti saya nggak tahu, tapi mereka nggak ngobrol gitu. Mereka 0,5%. Sedangkan kita ketika kita meneliti itu juga 0,5%. Nah, begitu adik-adik itu jadi itu menimbulkan apa ya? uh, meningkatkan kepercayaan kita bahwa oh Rasulullah tuh udah benar walaupun beliau itu nggak ngelakukan analisis alkohol, itu 0,5 persis sama yang dipercaya orang-orang sekarang. Orang-orang dunia barat yang ngomong kalau lebih dari 0,5% itu minum beralkohol, kalau kurang dari 0,5% itu nggak beralkohol. Berarti maksudnya dianggap sebagai aman gitu. Nah, itu pesan saya. Kalau teman-teman ngelihat misalnya dalam Al-Quran, apalagi ini ya Universitas Muhammadiyah, Anda ngelihat dalam Al-Quran, kok dia mengatakan sesuatu, pasti ada sesuatunya. Misalnya adik-adik pernah baca watini wa zaitun gitu ya. Watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Kok demi? Lah kalau orang kan demi Allah, demi sesuatu yang besar. Lah kalau ini ngomong demi buah tin dan buah zaitun, berarti di situ itu kan sesuatu yang besar, tapi kita nggak tahu apa ya. Nah, itu tugas kita sebagai ilmuwan farmasi untuk mengetahui kenapa sih dalam Al-Quran menyatakan bahwa demi buatun dan buah zaitun pasti ada sesuatunya, ada obatnya kah, ada apanya kah. Kita sebagai ilmuwan muslim perlu kalau mau neliti lihat dulu di Al-Quran bilang apa. Biasanya tidak akan berbohong dan insya Allah itu akan menjadi amal baik adik-adik semuanya kalau menelitinya berdasarkan Al-Quran gitu ya. Oke, yang nomor tiga. Nomor tiga. Jadi yang itu jelas ya, untuk makanan, makanan itu nggak boleh mengandung alkohol lebih dari 0,5%. Itu autentifikasi halal, berarti kita perlu menentukan kadar alkohol. Nggak boleh lebih besar dari 0,5% pada makanan dan minuman. Kalau dalam obat gimana? Kalau dalam obat masih perdebatan. Ada yang ngomong nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Tergantung mazhab. Mazhab beda, dia akan punya pendapat yang berbeda-beda. Atau oh ya udah saya tahu ikut MUI aja yang resmi negara ini ya boleh silahkan boleh ikut mana saja. Kalau MUI nanti akan saya ceritakan. Oke, nomor tiga itu kriteria halal itu tidak berasal dari oh, apabila hewannya itu halal dia harus disembelih menurut syariat Islam. Di sini ada namanya juleha, juru sembelih halal, juru sembelih halal juleha. Jadi kalau di belakang ada bapak-bapak pakai rompi tulisannya juleha itu bukan nama istrinya. Itu adalah nama profesi juru sembelih halal. Dia harus tersertifikasi dulu. Ya, dia harus tersertifikasi, ikut pelatihan, ikut ujian, dia tahu benar-benar bagaimana cara menyembelih secara halal. Baru dia boleh pakai rompi juleha, bukan juleha itu nama istrinya tuh enggak. Itu adalah juru sembelih halal ya. Mungkin teman-teman kalau pas apa lihat juleha juleha gitu jangan ini ya, itu adalah nama sebuah profesi. Nah, penyembelihannya ini menjadi ranah dari teman-teman dari Fakultas Peternakan. Mereka ada riset gimana sih cara taunya kalau hewan ini disembelihnya halal lah. Gimana caranya? Mereka mengembangkan metode-metode untuk mengetahui daging ini kemarin disebut pakai nama Allah apa enggak. Ada percobaan seperti itu, adik-adik. Jadi ada percobaan mereka nyembeli pakai nama Allah, yang satu disembeli tanpa nama Allah, terus habis itu dicek nih dagingnya, dicek pakai proteomik, pakai LC-MS, itu bedanya ada di mana, markernya apa, ada sampai seperti itu risetnya, karena memang disembeli dengan nama Allah dan disembeli tidak dengan nama Allah tuh kita beneran nggak tahu ya. Walaupun misalnya sudah tersertifikasi halal pun kita kan nggak tahu kalau dia lupa gitu ya, nggak tahu. Jadi ilmuwan muslim berusaha mencari apa sih bedanya karakteristik daging yang disembelih dengan nama Allah, disembelih dengan cara yang benar, dengan yang disembelih dengan
tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu sudah merupakan ilmu tersendiri. Gitu. Analisisnya kita bisa, tapi cara nyembelihnya itu ranahnya peternakan. Jadi kalau mau teman-teman bisa berkolaborasi dengan peternakan dan farmasi misalnya, atau dengan MIPA, atau dengan ilmu-ilmu yang lain yang tahu dengan metode analisis. Jadi sebenarnya adik-adik perlu berbangga nih. Oh, saya tahu analisis farmasi. Kalau adik-adik tahu analisis farmasi, sampel apapun ya, itu bisa. Ya, mau sampelnya apa? Mau sampelnya kemasan, kamu pasti bisa. Mau sampelnya makanan, kamu pasti bisa. Sampelnya obat, kosmetik, kamu pasti bisa. Karena kamu sudah pegang kuncinya. Kuncinya adalah analisis farmasi. Saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa saya, Dek, kamu kalau teknologi farmasi nggak boleh lepas dari analis farmasi. Dek, kamu farmakologi pun kamu nggak boleh lepas dari analis farmasi. Mungkin analis farmasi buat banyak orang susah, buat saya pun susah. Tapi kita nggak boleh takut ya, nggak boleh takut karena dengan analisis farmasi itu adalah kunci kita untuk menjawab pertanyaan. Semua pertanyaanmu tentang farmasi itu baru bisa dijawab dengan analisis farmasi. Karena hanya dengan melakukan analisis kita bisa mendapatkan kesimpulan gitu. Jadi jangan pernah takut, walaupun nilainya jelek, apa minim, it's okay, nggak apa-apa untuk saat ini. Tapi jangan takut dulu. Anda tetap berusaha untuk memahami. Nanti lama-lama, insya Allah dengan apa? Anda praktek, Anda semakin dapat ilmu dari banyak mata kuliah, Anda semakin lebih firm lagi, lebih kuat lagi dalam memahami analisis farmasi. Karena memang analisis farmasi itu kompleks. Tidak hanya Anda harus tahu metode, tapi Anda harus tahu matriksnya, harus tahu proses pembuatan bahan sampelnya itu, sehingga nanti analisisnya bisa bagus. Jadi memang dalam farmasi itu kita harus bisa me- menghubungkan antara ilmu satu dengan ilmu yang lain. Jadi jangan kecil hati, kalau sekarang saya belum paham analisis farmasi, nanti dengan bertambahnya semester, insya Allah adik-adik akan lebih komprehensif lagi dengan menghubungkan yang didapat sekarang dengan yang didapatkan di semester-semester sebelumnya tentang analisis farmasi. Gitu ya, itu pesan saya. Mau skripsi apapun, pasti adik-adik akan perlu melakukan analisis ya. Jadi jangan takut sama analisis farmasi. Oke. Ini ruang lingkup, baru ruang lingkup aja, tapi it's okay. Nah, kalau di dalam ini ruang lingkupnya ya, tadi kan sudah sampaikan ada produk makanan, kosmetik, obat. Nah, yang terakhir adalah barang gunaan. Nah, ini baru. Baru ya, baru-baru aja. Barang gunaan itu sekarang perlu disertifikasi. Siapa yang di rumah beli kulkas ada label MUI-nya, ada label halalnya. Pernah nggak? Pernah lihat di kampus ada beli kulkas, kulkasnya ada label halalnya. Terus orang mikir ngapain kulkas dikasih sertifikasi halal itu terlalu berlebihan gitu. Oh, ini punya saya ada deh contoh ya. Kelihatan nggak ya kulkas saya? Oh enggak ya, nggak bisa ya. Ini saya punya kulkas di belakang saya, dia ada sertifikat halal dari MUI. Jadi itu malah udah duluan gitu, sebelum ada BPJPH. Oke. Jadi saya ceritakan sedikit tentang barang gunaan. Barang gunaan itu sekarang perlu mendapatkan sertifikasi. Contohnya apa? Baju, katanya sih. Ya ada pro kontra. Departemen Perindustrian marah-marah. Kok gitu? Gitu. Itu membuat industri kita tidak berkembang. Tapi dari halal menyatakan ini kekuatan kita, bangsa Indonesia, kita punya industri halal, nggak hanya makanan, obat, tapi juga barang-barang gunaan. Ini adalah keunikan Indonesia, kita bisa ekspor ke luar negeri gitu. Tapi departemen lain, jangan itu menghambat investasi. Nah, jadi kalau di atas itu memang seperti itu. Makanya kita memang kalau lulus harus berbekal. Berbekal apa? Yang pertama ilmu, yang kedua kemampuan untuk mengkomunikasikan. Punya ilmu nggak bisa mengkomunikasikan, gagal. Nanti debat sama Departemen Perindustrian, kalah, nggak bisa argue gitu ya. Oke, jadi memang kita harus selalu semangat kalau disuruh presentasi, suruh jawab, itu adalah training kita untuk bisa menyampaikan
dapat mempertahankan pendapat atau bagaimana kita menerima masukan dari orang lain. Kita legowo, misal mendengarkan masukan-masukan orang lain. Nggak apa-apa itu tuh nggak, jangan takut kalau presentasi. Yang pertama sandang, baju celana penutup kepala, alas kaki dan aksesoris. Saya pernah deh, adik. Saya kan dulu kuliah di ya, saya kuliah di Amerika. Pulang tuh saya bawa dompet, tulisannya swine. Saya tuh nggak tahu kalau swine itu artinya babi. Jadi babi itu namanya ada pork. Tulis ya, pork, swine, porcine, sama apa ya? Lard Bu Pig, kalau minyaknya itu. apa? Lard, lard. Lard ya Tapi ini bahasanya. untuk hewan, untuk hewannya swine, pork, porcine. Nah, itu nama lainnya. Kalau lard itu minyak babi. Nah, ini nanti adik-adik waktu itu saya beli dompet. Dompetnya tuh kulitnya tipis. Tulisannya swine, saya nggak mudeng. Wah, saya pakai. Tapi setelah saya agak lama ya, belasan tahun saya baru nyadar, berarti dompet saya kemarin tuh babi gitu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan untuk barang gunaan yang menurut menurut apa MUI BPJPH itu harus dilakukan sertifikasi halal. Nggak boleh kita menggunakan bahan-bahan misalnya saya mau beli nih tas kulit tapi tasnya babi mau nggak dong, jangan dong gitu. Sehingga sama ini juga ranahnya teman-teman dari peternakan. Peternakan kan mereka ada pengolahan hasil peternakan seperti kulit ya, teman-teman saya tuh kulit gitu. Mereka tuh autentifikasi kulit. Nah, teman saya Bu Agustina autentifikasi wayang. Tahu wayang nggak, Dek? Wayang, itu kulitnya kulit babi apa kulit kebo. Nah, itu dilakukan autentifikasi. Jadi itu contoh bahwa analisis farmasi itu bisa sangat luas. Nggak hanya sampelnya adalah obat, nggak mesti makanan, tapi Anda juga suatu saat akan berhadapan pada sampel misalnya yang unik, wayang. Wayang kulit apa? Kulit babi, sapi, atau kerbau. Nah, itu kan nanti juga menentukan harga. Eh, wayang ini sudah tersertifikasi loh, tersertifikasi halal. Nilainya tinggi nggak? Tinggi. Kalau nilainya tinggi, wayangmu bisa lebih mahal jualnya gitu ya. Terus kamu punya sertifikasi halal juga nih, kamu nggak pegang daging sapi, kulit kulit babi gitu. Itu bisa meningkatkan nilai wayang. Sama dengan tas, topi, topi kulit, rompi kulit. Itu kita harus tahu itu halal apa enggak. Makanya saya sekarang tuh, wah, saya beli-beli tas di Amerika. Ya, beli tas di Amerika terus sekarang saya ragu itu tas apa, sapi atau babi. Nah, sebenarnya Indonesia tuh punya kelebihan. Kelebihan kita bisa memproduksi kulit-kulit yang tersertifikasi halal gitu. Nah, kalau kulit itu analisisnya lebih mending daripada kalau kita suruh nganalisis misalnya tadi sosis, es krim, kue gitu-gitu kan susah ya karena matriksnya terlalu kompleks. Tapi kalau itu kulit kan itu 100% hewan itu. Jadi nanti tinggal diekstraksi DNA-nya supaya nanti bisa dilakukan PCR. Kalau udah di PCR ketahuan nih ini babi, sapi, kerbau atau yang lain gitu ya. Itu adalah untuk sandang dan aksesori sama sepatu. Sepatu juga, sepatunya sepatu kulit, apa sepatu babi, sepatu sapi, kerbau dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang kedua perlengkapan ibadah, Al-Quran, tapi sambil Al-Qurannya dari kulit-kulit apa gitu-gitu ya. Jadi itu peci, sajadah, mukena, itu khusus karena apa? Itu untuk beribadah. Kalau dari MU menyampaikan ini loh, Pak, bagus juga kalau misalnya kita bisa sertifikasi halal. Kemudian perbekalan rumah tangga. Teman-teman masih ingat tentang kasus ompreng MBG nggak? Ribut. Eh, omprengnya nggak halal gitu ya, omprengnya nggak halal. Terus orang-orang Kemenak pada pergi ke Cina. Terus netizen pada nyinyir, ngapain ini rame-rame ke Cina gitu-gitu. Memang ya kayak gitu tuh kadang-kadang nyinyir vs
VS logisnya jadi hilang ya. Jadi memang kalau misalnya kita mau membuktikan, kita memang harus ke sana untuk ngecek proses produksinya. Bu, ompreng itu kan jelas-jelas toh Bu, ompreng itu adalah, tahu ompreng ya? Adik-adik tahu ompreng MBG? Ada yang punya adik masih kecil, MBG? Nah, ompreng itu yang buat nampan MBG itu waktu itu terus ada isu tuh nggak halal gitu. Waktu itu ya, saya nggak tahu isunya udah lewat. Terus Kemenak rame-rame ke sana. Nah, itu memang kita harus ngecek dan sampling di lokasi produksinya. Kalau dalam pembuatan barang gunaan, pembuatan obat, makanan, dan lain sebagainya, hal-hal yang perlu kita perhatikan, kebetulan saya kan ngajar tuh falsafah sains halal ya, Dek. Itu adalah semua yang bersentuhan dengan produk kita selama proses produksi. Nah, salah satu hal yang penting yang perlu kita cek itu adalah pelumas dari mesin. Kalau adik-adik di farmasi itu sudah belajar tentang apa namanya? Belajar tentang itu punch and die untuk obat, bukan untuk obat, untuk memproduksi tablet ya. Itu kan tek 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 itu kan selalu butuh pelumas. Nah, pelumasnya yang langsung bersentuhan dengan produk itu harus tidak mengandung minyak babi. Kenapa minyak babi masuk kemana-mana? Iya, karena murah tadi. Berasal dari apa? Hewan, bukan dari sintesis. Jadi kalau orang bule menganggap itu lebih aman. Buat orang bule itu lebih aman. Karena apa? Berasal dari hewan, bukan dari sintesis kimia. Tapi buat kita kan enggak. Kalau buat kita, iya sih, itu berasal oleh ada minyak, pelumas, atau apapun yang dia dibuat dari bahan turunan babi. Itu. Jadi ceritanya seperti itu. Makanya terus orangnya pada ke sana. Ngapain? Sampling. Lah kalau samplingnya nanti yang lakuin orang Cina ya bisa dihubungin. Makanya memang perlu ke sana ngeliat dan sampling. Nah, samplingnya itu terus dianalisis di Indonesia. Kalau dianalisis di Cina gimana? Ya bisa bohong Cinanya. Bisa. Bisa ya. Nggak mesti iya, tapi kita jadi nggak percaya. Itu di sampling, dibawa ke sini, dianalisis. Saya nggak tahu hasilnya gimana. Ini contoh kasus ompreng MBG. Contoh yang lain adalah bahan pencuci. Suami saya supplier pencuci untuk pabrik. Kan pabrik selalu isah-isah. Kamu tahu isah-isah nggak adik-adik? Setiap hari pabrik itu selalu mencuci barang-barangnya. Apa mixer dicuci, full bed dryer dicuci, mesin semua mesin dicuci setiap hari setelah dia selesai. Kalau ganti bed dia selalu cuci. Nah, pencucinya ini pun harus memiliki sertifikasi halal. Karena apa? Karena bersentuhan langsung dengan produk gitu. Jadi nanti teman-teman sama. Kalau misalnya teman-teman di obat tradisional, kosmetik atau apa, kalau misalnya beli obat, beli bahan tambahan, penolong atau apapun enzim atau Anda selalu menggunakan standar yang tertinggi, yaitu mengusahakan semuanya tersertifikasi halal. Kalau nggak tersertifikasi halal, Anda plant-based. Plant-based itu berbase tumbuhan, itu lebih aman gitu ya. Oke, nah itu contoh aja. Contoh saja apa-apa saja yang kita perlu aware. Dalam industri farmasi sama bahan-bahan adik-adik juga harus mencari yang halal. Bahannya misalnya beli paracetamol tersertifikasi halal. Kalau enggak berarti Anda pastikan semua prosesnya namanya audit supplier itu tidak ada bahan-bahan yang mengandung najis. Gitu. Ya. Kemudian yang lain ya, tadi barang gunaan yang lain itu seperti perbekalan kesehatan rumah tangga, tisu basah, pembalut, popok, dan sabun cuci piring. Karena kenapa sabun cuci piring langsung berhubungan dengan kita, makanan kita, piring kita. Kan kita nggak mau sisanya itu mengandung bahan-bahan turunan babi. Kemudian peralatan rumah tangga, wajan, panci, eh, pelapis anti lengket. Nah, ini saya belum belajar nih, kenapa pelapis anti lengket itu dia itu harus dicek.
Kayaknya sih mungkin ada bahan-bahan untuk lapisan anti lengket itu yang dia ada kemungkinan bahannya bisa jadi ada turunan dari babi. Nanti saya cek lagi kenapa pelapis anti lengket itu menjadi concern. Wadah makanan, plastiknya, dan kemasan produk. Adik-adik pernah dapat plastik yang recycle nggak? Pernah dapat plastik recycle nggak? Wadah recycle, 100% recycle tapi bentuknya plastik, pernah nggak? Belum Ibu. Hmm. Jadi kalau dalam plastik recycle tuh kemasan produk, sesuatu yang bisa di-recycle, ya, sesuatu yang bisa di-recycle artinya dia adalah bahan apa? Or organik. Berarti kenapa dia bisa di-recycle? Berarti dia bisa di-digest oleh microbes. Kalau plastik, plastik itu kan C ya, ikatannya C, 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 C gitu. Jadi sehingga dia karbon-karbonnya C, C, C gitu. Itu susah untuk di-digest. Makanya tidak si bakteri itu nggak bisa nggak ini makan. Tapi kalau yang bahan-bahan recycle itu si bakterinya tuh bisa. Atau misalnya paling gampang seperti kertas. Oh bisa, kertas bisa. Bakteri di tanah bisa menghancurkan. Nah, kalau kemasan makanan atau kalau kemarin saya waktu di US tuh dapat kayak Mika gitu tapi 100% recycle katanya. Terus saya bingung, loh ini plastik tapi dia ngomong 100% recycle. Berarti di situ itu adalah 100% dari bahan bahan organik. Nah, bahan organik biasanya dari mana? Bisa dia dari polimer-polimer alam, bisa juga dia dari gelatin, bisa juga dia bisa dari kolagen. Kadang-kadang campuran, katanya 50% recycle misalnya. 50% recycle itu berarti campuran antara plastik dengan bahan-bahan organik yang berasal dari hewan. Bisa pakai polimer-polimer hewan gitu, kolagen, gelatin, gitu-gitu ya. Nah, itu yang perlu kita concern karena kemasan ini dia tuh kan langsung berhubungan dengan makanan secara langsung gitu. Itu makanya kemasan-kemasan produk sekarang itu sering dilakukan sertifikasi halal, utamanya mereka yang recycle. Contoh kemasan paling gampang. Adik-adik pernah makan sosis, sosisnya ada plastiknya tapi boleh dimakan. Pernah nggak? Langsung lep gitu kan ada ya. Ada dulu iklan-iklan itu. Langsung lep itu maksudnya langsung dimakan. Itu berarti pembungkus sosisnya itu adalah dari bahan-bahan makanan. Bentuknya tapi punya sifat seperti kemasan, lentur, tidak mudah sobek, dan lain sebagainya. Ya, nah itu yang akhirnya di sana tuh banyak bahan-bahan yang dia itu berasal dari hewan. Nah, hewannya tuh nanti harus ditanya, ini polimernya dapatnya dari mana? Apakah polimer dari babi atau polimer yang dari hewan lain? Makanya kalau kita pakai kemasan-kemasan yang dia tuh biodegradable atau edible, kamu tahu edible, edible tuh berarti boleh dimakan. Itu kita perlu hati-hati. Kita cek sertifikasi halalnya seperti apa. Ya, kemasan edible. Contohnya sosis langsung dimakan gitu. Kemasan edible. Contoh kemasan edible itu apa? Cangkang kapsul itu contoh paling gampang kan. Dulu kan cangkang kapsul masalah gitu. Cangkang kapsul gelatinnya gelatin babi, tapi sekarang sudah enggak. Di Indonesia semua cangkang kapsul harus berasal dari sapi. Itu contoh kemasan. Gitu ya adik-adik. Jadi kalau sekarang kemasan itu penting untuk dilakukan sertifikasi halal karena orang-orang sudah menuntut seperti itu. Nah, jadi sekarang tambah lagi, oh matrik sampel saya sekarang tambah aneh-aneh ya gitu. Ada tisu,
ada bahan makanan, ada bahan kemasan, dan lain sebagainya. Tapi satu kuncinya, Anda yang perlu tadi 4 hal. Kamu tahu sampelnya apa, target yang kamu analisis apa, bagaimana cara ngambil itu dari sampel, jadi ada proses ekstraksi. Kemudian kamu tahu apa matriks sampelmu itu se serumit apa, dan yang ketiga berapa kira-kira kadar yang besar atau kecil. Nah, itu yang menjadi pegangan kita sebagai seorang analis dalam menentukan metode mana yang mau kita pakai. Nah, oke, sebelum saya move ke selanjutnya, apakah adik-adik ada yang ingin didiskusikan nggak? Boleh cerita, boleh, pengalaman boleh. Mau tanya, diskusi juga boleh. Silakan. Oke, kalau belum nanti tinggal raise hand aja atau tinggal tulis chat ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi secara umum untuk hukum kehalalan makanan, kalau pada makanan itu lebih solid. Antara ulama satu dengan ulama yang lain, mereka udah sepakat nih. Kalau makanan tuh udah gini, 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 hukumnya sama. Tapi kalau dalam makanan, dalam obat, kosmetik, obat tradisional, apalagi dalam life saving drug seperti vaksin, heparin, atau misalnya kamu kalau tahu orang stroke dikasih RTPA, recombinant tissue plasminogen factor, atau sekarang obat-obat tuh banyak yang berupa obat-obat protein. Nah, itu kadang-kadang kita nggak tahu pakai rekayasa genetika, hostnya sel apa gitu-gitu. Nah, jadi nanti kalau itu butuh bahasan lebih lanjut ya. Jadi namanya halal bioteknologi. Jadi bioteknologi kan melibatkan enzim. Kalau mau numbuhin bakteri perlu makanan. Bakteri makanannya apa? Makanan bakteri adalah asam amino. Asam aminonya dari mana? Apakah dari babi atau enggak? Nah, itu panjang ceritanya. Kemudian nanti perlu tripsin. Tripsinnya dari mana? Apakah dari babi atau enggak? Nah, itu jadi kalau bioteknologi lebih kompleks. Nah, jadi ada life saving drugs, obat-obat yang itu tuh penting, tapi sampai sekarang belum ditemukan pengganti bahan yang turunan babi. Nah, itu nanti biasanya kita merujuk pada fatwa dari MUI. MUI bilang apa? Misalnya kemarin teman-teman pernah ingat ada COVID-19. COVID-19 perlu vaksin, vaksinnya itu ada gelatin babinya. Nah, orang-orang bilang nggak mau, nggak mau, nggak mau, itu haram, haram, haram. Tapi terus MUI bilang, ini keadaan darurat, obatnya yang ada baru ini, kita kalau bisa menyelamatkan yang lain dengan cara vaksin, ada yang seperti itu ya. Jadi, kepentingan kita sebagai ilmuwan halal itu adalah menyampaikan berkomunikasi dengan ulama juga. Jadi kita tahu cara analisisnya, kita tahu bagaimana ceritanya produk ini, kita tahu kepentingannya, kita obrolin kepada ulama. Kan ulama nggak tahu analisis, ulama nggak tahu vaksin itu isinya apa aja, kepentingannya apa, gelatin ada di situ buat apa, nggak tahu. Makanya kita harus bisa berkomunikasi dengan siapapun, nggak hanya bisa berkomunikasi dengan sesama farmasi, sesama orang yang berilmu, tapi juga dengan orang-orang yang di luar skop ilmu kita. Fungsinya ya tadi, ulama butuh masukan dari kita. Kita juga butuh ilmu dari ulama untuk mengetahui seperti ini gitu ya, Dek ya. Ya. Itu. Jadi secara umum kehalalan makanan itu sudah sepakat semua, tapi kalau di luar makanan masih ada banyak perdebatan, ada yang menganut begini, begitu, begini, begitu. Itu yang nanti adik-adik lebih baik kalau Anda di sebagai produsen di kosmetik, obat atau yang lain, Anda pilih standar yang setinggi yang Anda bisa lakukan. Daripada milih standar rendah, tapi orang punya pendapat yang berbeda. Nanti produk kita viral, kayak ompreng itu, ompreng MBG. Katanya nggak halal, karena pelumasnya nggak halal. Nah, itu karena miss. Mereka tidak tahu, orang Cina nggak tahu kalau kita tidak memperbolehkan adanya pelumas yang dia itu berasal dari turunan babi atau
sapi gitu. Jadi kalau sekarang saya terus kalau kemana-mana ke luar negeri mau beli barang takut deh, karena memang pengetahuan mereka dengan kita beda, kesepakatan mereka dengan kita beda. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus tahu falsafah sains halal. Saya kemarin beli lipstick ya, lipstick itu terus takut, ini lipsticknya apa? Karena ternyata kalau kita di farmasi lipstick itu ada campuran lardnya. Lard itu adalah minyak babinya. Saya kan takut, terus akhirnya kita lihat ingredientsnya. Oh, nggak ada semuanya. Maksudnya ingredient di situ aman gitu-gitu ya. Jadi kalau kita tahu falsafah sains halal, sebenarnya tuh orang-orang ngomong selamat datang di kerumitan ya. Memang rumit. Jadi kita mau apa-apa tuh jadi agak-agak jangan mau makan coklat kita terus mikir, aduh itu biasanya kalau coklat bikinnya dalamnya ada ini. Kita terus gini gitu-gitu. Tapi ya itu it's okay. Lebih baik menjaga daripada kita sembarangan. Ya. Jadi, tipsnya kalau kita di industri farmasi, kita sebagai penanggung jawab upayakan untuk mengambil standar tertinggi tentang kehalalan. Ambil yang standar makanan, jangan standar obat. Standar obat nanti kalau orang beda lagi nanti bingung gitu. Mereka nggak mau. Contoh paling gampang ini. Alkohol di dalam obat itu tuh kan sebenarnya kalau fatwa MUI adik-adik itu tuh boleh kasal alkoholnya bukan berasal dari alkohol fermentasi. Jadi fermentasi itu yang kayak misalnya kayak tape difermentasi jadi alkohol itu dikumpulin ya, dikumpulin terus memabukkan tuh nggak boleh. Jadi kalau asal alkoholnya itu disintesis dari minyak bumi, mau persentase seberapapun asal dia tidak merugikan kesehatan, kalau menurut MUI nggak apa-apa. Tapi banyak juga di lapangan yang orang ngomong pokoknya aku nggak mau ada alkohol di dalam obat. Nah, mereka kalau ke apotek gimana? Ke apotek, Mbak, saya mau cari obat yang nggak ada alkoholnya. Ya sudah, kalau punya kita ada alkoholnya, mau persentase berapa, walaupun maksudnya secara MUI ngomong, nggak apa-apa ini dari sintesis kok, bukan dari farmer gitu. Kadarnya juga masih oke. Konsumen tetap nggak mau. Konsumen tuh kalau udah A ya A gitu. Sehingga kita sebagai produsen, kita harus selalu menentukan standar tertinggi, yang tersulit. Ya, supaya kita bisa menjangkau semua konsumen. Riset saya di sini adalah salah satunya bagaimana kita bisa memformulasikan obat tanpa alkohol. Karena alkohol itu sering sekali digunakan untuk sebagai kosolven. Kosolven tahu ya? Kosolven itu untuk membantu kelarutan obat sirup terutama. Gimana sih caranya supaya sirup-sirup tuh nggak harus pakai alkohol. Toh ada kosolven lain yang dia mungkin tidak ada isu halal gitu ya. Nah, itu salah satu tanggung jawab kita adik-adik sebagai eh, apa sebagai ilmuwan muslim. Adik-adik bisa ngelihat apa sih masalahnya. Oh, saya mau bikin sirup yang tanpa alkohol. Gimana cara meningkatkan kelarutan obat tanpa alkohol? Kan banyak, kita tahu, tapi tidak dikembangkan, tidak dirisetkan. Nah, nanti adik-adik skripsinya bisa itu ya. Jadi cara mencari substitusi-substitusi yang tanpa alkohol. Atau misalnya saya mau bikin kecaka kapsul tapi nggak pakai gelatin, boleh, boleh gitu, boleh banget. Itu perlu dikembangkan. Nah, itu bisa menjadi banyak topik skripsi kalau adik-adik sudah berkembang apa namanya wawasannya gitu ya. Oke, sama. Oh, saya mau bikin minyak pelumas, tapi nggak ada babinya. Tapi cara kemampuan melumasinya sama seperti pelumas yang ada babinya. Boleh gitu. Jadi banyak hal yang bisa Anda kembangkan ketika melakukan substitusi bahan-bahan ini yang tadinya ada hal yang dilarang Islam, Anda ubah menjadi tidak dilarang apa yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama itu yang nguri-nguri ilmu, yang kedua bermanfaat. Kalau bermanfaat nanti apa yang Anda lakukan itu jadi ibadah. Nah, itu menjadi salah satu titik yang baik buat kamu. Saya skripsi tapi mau ibadah sekalian. Ya udah, kamu cari skripsi yang sesuai dengan syariat Islam. Maksudnya kaidahnya seperti ini, kamu
berusaha mencari informasi, mengumpulkan data, dan lain sebagainya ya. Itu kan baik gitu. Oke, jadi sekarang kita move ke slide selanjutnya. Ya, Izin silakan. mengingatkan, waktu Mm, perkuliahan tersisa 15 menit lagi, Bu. Serius? Oh my God. Oke. Ya deh. Oke, jadi mm-mm. Kok cuma tinggal 15 menit ya deh. Oke, jadi untuk status kehalalan ada sifatnya mutlak. Misalnya keberadaan babi dalam makanan atau keberadaan alkohol ya tadi yang kalau misalnya dia di atas 0,5% itu udah nggak boleh. Tapi ada yang berbeda pendapat antar masing-masing mazhab seperti misalnya pewarna karmin dalam serangga. Pewarna karmin tuh dari serangga. Nah, ada orang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nah, kalau yang hal-hal yang masih beda pendapat, mendingan kita hindari aja. Kita mencoba mencari alternatif-alternatif yang halal. Nah, tadi ini sudah saya sampaikan untuk sampel dari autentifikasi halal itu macam-macam mulai dari makanan, minuman, pharmaceuticals tuh ya luas ya, ada obat-obat tradisional, suplemen, nutrasetik ya, ada nutrasetik. Kemudian ada kosmetik, pengemas ya, ada pengemas dan yang ini yang baru pakan hewan. Adik-adik yang punya kucing ya, ada yang punya kucing. Nah, itu dilihat, itu dalamnya tuh kucing makan daging, daging kemasan tuh dagingnya daging apa. Itu bisa menjadi salah satu ilmu baru. Saya mau mengembangkan pakan hewan yang halal. Boleh? Boleh. Boleh banget gitu. Karena banyak sekali makan hewan impor yang dia tidak halal. Ada lele. Lele itu yang hidupnya di dalam septic tank. Makanya apa? Makanya adalah feses. Nah, itu kan nggak halal. Nah, banyak hal yang seperti itu deh. Atau misalnya pupuk. Pupuknya dari kotoran babi itu nggak halal. Kita nggak boleh juga gitu. Banyak hal. Jadi, kalau kita udah tahu halal, jadi kita bisa melihat banyak-banyak peluang peluang untuk mengembangkan produk. Nah, karena ada pupuk tuh campuran babi, ada juga seperti itu. Nah, misalnya ada daging dan lain sebagainya, itu untuk sampel. Kemudian, untuk target autentifikasi halal, seperti tadi saya sampaikan, itu bisa berupa DNA. Kalau misalnya produk kita adalah makanan, bisa misalnya makanan kayak daging, sosis, kita bisa isolasi DNA-nya. Isolasi DNA susah nggak? Iya, yang penting kita hati-hati teliti. Dapatnya sedikit sih, makanya memang hasil dicek dulu kadar DNA-nya cukup apa enggak. Kalau nggak cukup berarti kita perlu melakukan isolasi lagi. Protein. Kalau misalnya target kita protein itu agak berat. Kenapa agak berat? Karena protein itu rusak oleh pemanasan. Protein itu kadang-kadang lokasinya tersembunyi. Ada yang di dalam sel, ada yang di permukaan sel, ada yang mungkin di dalam apalah inti sel atau bagaimana sehingga susah untuk mengisolasi protein itu keluar dari sel. Kalau dia di permukaan, iya. Kalau dia muncul dalam jumlah yang banyak, kalau enggak, nah itu akan susah. Itu akan susah. Nah, oleh karena itu, adik-adik, protein itu seringkali sudah ditinggalkan. Yang banyak sekarang kan yang dicari adalah peptida. Makanya ada namanya proteomik, analisis halal menggunakan pendekatan proteomik, menggunakan LC-MS. Itu tuh nanti yang dianalisis adalah peptida. Jadi proteinnya sudah terdenaturasi, nggak apa-apa, dipotong-potong, nanti ketemu gitu. Ya. Nah, protein sudah ditinggalkan, saya izin ralat. Yang banyak dikembangkan sekarang adalah peptida menggunakan proteomik LC-MS. Oke, kemudian ada analisisnya targetnya adalah minyak. Misalnya tadi kayak analisis minyak babi, campuran minyak babi, pemalsuan minyak dicampuri minyak babi. Nah, kemudian ada asam lemak. Asam lemak ini ada beberapa asam lemak itu mereka nggak sintesis adik-adik. Mereka memisahkan dari minyak babi sehingga kadang-kadang kita perlu mengecek asam lemaknya itu berasal dari minyak babi apa enggak gitu. Karena minyak babi itu kaya. Allah menciptakan babi itu bisa dibuat apa saja, minyaknya
banyak, dan kalau misalnya dipisah-pisahin itu bisa berubah, misalnya asam stearat apa-apa itu tuh bisa diisolasi jadi produk gitu. Nah, itu yang membuat makanya pencuci pakaian pun kadang-kadang sampai tersertifikasi halal. Mereka ingin membuktikan bahwa asam lemak surfaktan mereka itu tidak berasal dari minyak babi. Kemudian ada asam amino. Asam amino, misalnya orang mau beli asam amino apa, kadang-kadang mereka nggak sintesis. Mereka kadang-kadang cuma motong-motong gelatin, terus habis itu dipisahkan dengan kromatografi preparatif, terus dapat asam amino tertentu. Nah, dari mana? Dari babi juga. Karena babi itu murah, jumlahnya besar, hewannya besar, kalau dipanen bisa dapat banyak. Sehingga banyak sekali hal-hal yang berasal dari babi. Nah, kalau orang peternakan sekarang deteksi apa? Deteksi itu daging bangkai apa bukan? Deteksi apakah hewan itu disembelih dengan syariat Islam atau tidak, gitu ya. Nah, tantangannya adalah yang dicek itu tuh bukan dagingnya, bukan kulitnya. Kan kalau tadi enak, tas kulit, jelas lah kulit, kelihatan kulit babi itu teksturnya seperti ini, gampang. Tapi seringnya adalah produk turunan babi, misalnya seperti kolagen. Nah, saya juga riset kolagen nih. Kolagen tripeptide yang berasal dari ikan misalnya. Kolagen, whey itu kayak protein skim gitu ya. Lard, minyak babi, lecithin itu adalah pengemulsi. Pengemulsinya lecithin apa? Lecithin babi atau lecithin soy kan. Makanya orang-orang kalau anda lihat ingredients, saya tulis soy lecithin. Mereka ingin menyampaikan bahwa lecithin yang saya gunakan itu bukan lecithin babi. Kemudian heparin, gliserin, asam lemak itu tuh mereka bentuknya udah berupa zat, nggak berupa babi, tapi mereka turunan dari babi. Kalau di luar negeri atau misalnya ada mazhab yang oh nggak apa-apa kan udah diproses bukan bentuk dagingnya itu nggak apa-apa. Nah itu beda-beda makanya. Tapi kalau di Indonesia hukumnya nggak boleh. Tapi kalau di luar negeri Indonesia tuh terlalu terlalu strict. Tapi nyatanya di Indonesia nggak mau gitu ya. Itu yang kadang-kadang kita perlu mengambil standar yang paling tinggi karena konsumen Indonesia tuh mudah terpengaruh oleh viral-viral. Mereka bilang gini, ikut. Mereka bilang gini, ikut. Jadi kita selalu ambil standar tertinggi dalam quality produk-produk yang akan kita buat. Ya. Nah, seringkali masalahnya jumlah sampelnya tuh sedikit sekali. Misalnya adik-adik lihat di sini. Face serum. Face serum tuh serum muka. Ini ada kolagennya, tapi di sana jumlahnya hanya sekitar 2,5% saja weight per weight. Jadi sedikit sekali lah kolagen, bayangin. Kolagen itu kan serbuk, bukan daging babi. Gimana kita mencari bukti bahwa kolagen itu berasal dari babi? Gimana ya? Susah lah gitu. Nah, kadang-kadang orang terus mengekstraksi apa? DNA lah. DNA dia cuma 25% dari kolagen. Padahal kolagen kan bukan DNA. Di dalam kolagen yang misalnya Anda nganalisis kolagen doang, sampel 100% kolagen, dapat DNA aja susah. Apalagi ini dalam produk kita, kolagennya hanya 2,5% dari total berat. Sehingga itulah keberatan kita, keberatan tantangan untuk autentifikasi halal adalah porsinya. Kalau misalnya sosisnya 10% daging babi, mending kan masih 10% dan masih daging. Tapi kalau ini kan kolagen. Kolagen itu dari babi udah diproses-proses purifikasi di ini ditambah apa enzim ditambah apa ditambah asam gitu-gitu ya untuk motong ikatannya jadi serbuk seperti ini. Jadi ini kan nggak kelihatan sama sekali kalau ini babi atau sapi sehingga analisisnya membutuhkan yang lebih sensitif menggunakan misalnya LC-MS. Kalau PCR mampu ya bisa sih kalau mampu, tapi nggak mesti mampu karena jumlahnya. Makanya saya sering menyampaikan tadi kita harus cek jumlahnya berapa persen, kolagennya berapa persen di situ gitu. Itu contoh di face serum. Nah, ini adalah
komposisi gelatin di dalam es krim. Gelatin di dalam es krim itu hanya 0,3%. Tapi di sini disampaikan boleh pakai gelatin, boleh pakai CMC, karboksimetil selulose. Jadi lebih aman pakai CMC aja gitu kan. Nah, ini fatnya dari mana dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran-gambaran bahwa sebenarnya ada, tapi jumlahnya sangat kecil dan itu pun sudah berubah bentuk. Bukan lagi daging, tapi sudah berubah jadi gelatin. Bagaimana kita mendeteksi itu? Bu, gelatin, iya gelatin. Cuma gimana cara nyarinya? Targetnya, apakah kamu targetnya protein, peptide, atau targetnya adalah apa? eh, DNA? Kan susah. Ntar ya. Hmm, Oke. Nah, ini pakan hewan. Pakan hewan, terutama kalau untuk hewan ternak, industri pakan hewan tuh besar sekali. Ada Caron Pan, ada Java. Orang peternak kan happy. Mereka luas ininya apa lapangan kerjanya. Tapi adik-adik juga bisa masuk ke ranahnya orang-orang peternakan. Jadi nanti kalau cari kerja, jangan hanya terbatas di farmasi-farmasi aja. Anda boleh masuk ke Java, Anda boleh masuk ke Caron Popan. Asal Anda punya analisis dan formulasi, sebenarnya Anda bisa masuk kemana aja. Nah, ini granul. Bisa nggak kita bikin granul? Bisa banget. Ini kan granul yang biasa kita bikin kan, Dek? Ya kan? Oh, Anda mau bikin industri pakan sendiri? Boleh. Boleh banget. Ini seperti granul yang di ini, cuma dia nggak dihancurin lagi kan? Ya, jadi Anda butuh bahan pengisi, Anda butuh bahan pengikat di itu, terus habis itu di milling. Jadilah seperti ini. Cuma bentuknya agak panjang-panjang gitu ya. Makanya kalau di peternakan ada formulasi pakan ternak. Oh gitu. Kalau kita bisa nggak formulasi susu bisa gitu. Jadi sebenarnya adik-adik itu luas asal Anda tahu analisis dan Anda tahu formulasi. Nah, pakan ini seringnya itu pengennya yang murah kan, cepat besar murah. Kalau pengen cepat besar kan dikasih protein. Masa dikasih proteinnya daging sapi kan nggak mungkin, ya kan? Malah mahal sekali nanti pakannya. Biasanya kadang-kadang bisa berasal dari jeroan, digiling, terus turunan-turunan babi, jeroan babi, kulit babi. Kan itu dalamnya kan masih tetap ada proteinnya. Ada darah, bangkai, daging busuk, dan lain sebagainya yang murah-murah. Nah, itu yang membuat makanan hewan itu kita perlu berhati-hati. Jangan sampai hewannya makan juga yang aneh-aneh. Nanti dimakan sapi, tapi makan pelet. Misal peletnya ada ini-ininya, padahal sapinya kita makan. Nah, itu kan jadi concern, sehingga industri pakan hewan itu juga memerlukan sertifikasi halal. Nah, Dek, 1 menit ya. Untuk analisis alkohol dalam makanan, kayaknya kita bisa covernya analisis alkohol aja dalam makanan. Itu sebenarnya banyak approach yang kita bisa lakukan. Kita bisa menggunakan GCFID, GCMS, dan GCMS tapi menggunakan headspace. Nah, kalau GCFID dan GCMS, dua-duanya itu GC, gas kromatografi. Jadi alkohol tuh bisa menguap. Bisa menguap, kemudian dideteksinya nggak bisa pakai UV karena dia nggak punya kromofor. Jadi dia pakainya GCMS dan FID, Flame Ionization Detector. Cuman dua approach itu dia tuh kurang sip ya karena dia melakukan ekstraksi alkohol dari matriks sampel. Nah, yang terbaru itu menggunakan headspace. Jadi headspace itu area. Saya selesaikan 1 slide.
Nah, kalau headspace itu dia nggak perlu ekstraksi sampel, sorry, nggak perlu ekstraksi sampel dan dia bentuknya tuh ditaruh di dalam vial gitu ya. Ditaruh di dalam vial, kemudian dipanaskan. Ini vialnya dipanaskan, kemudian setelah dipanaskan kita tunggu dia sampai equilibrium. Nah, makanya di sana optimasinya bukan ekstraksi, melainkan optimasi dari kondisi pemanasan, dilihat dari suhu dan em, durasi pemanasannya sehingga bisa tercapai equilibrium. Nah, baru di sini gasnya itu disedot kemudian dimasukkan ke dalam kolom dan dipisahkan untuk bisa diidentifikasi kadar alkoholnya. Jadi itu bedanya antara GCFID, MS, dan Headspace. Sekarang yang paling praktis adalah yang Headspace karena tidak memerlukan ekstraksi alkohol dari matriks sampel. Walaupun dia perlu optimasi, tapi nggak perlu ekstraksi. Karena kalau ekstraksi itu nanti yang terekstraksi itu tergantung kita bisa ngekstraksi atau enggak. Kalau nggak bisa ekstraksi, nanti nggak kedetek atau lebih sedikit dari yang kedetek. Mungkin itu Mbak Saisabila dan juga teman-teman semua. Ini materinya belum selesai, tapi memang karena waktunya terbatas, semoga apa yang tadi kita diskusikan nanti bisa memantik ide ya buat adik-adik untuk melanjutkan studi-studi terkait dengan halal. Dan semoga nanti mungkin sudah ada mata kuliahnya di sana. Kalau misalnya belum, silakan adik-adik bisa mencoba ikut mata kuliah di UGM. Ya sit in aja nggak apa-apa, nanti bisa kontak saya datang aja dengerin itu nggak apa-apa. Kalau kami kalau semakin banyak yang mendengarkan itu ilmu yang tersampaikan semakin banyak, it's okay, nggak usah harus pakai gimana-gimana. Tapi kalau adik-adik pengen dapat sertifikat ya bisalah nanti kita usahakan, tapi dengan apa? Ini prosedur secara resmi gitu ya supaya untuk menambah CV adik-adik semua bahwa adik-adik juga memiliki pengalaman terkait dengan bidang kehalalan dari bidang farmasi gitu. Terus ini masih ada dua yang turunan babi dan juga untuk DNA dan juga satunya LCMS. Nanti kayaknya next time ya kalau ada kesempatan lagi kita bisa diskusi lagi. Tapi semoga tadi yang sedikit ada yang tertinggal di hatimu. Saya harap seperti itu. Ada yang tertinggal, at least kalau nggak bisa kamu, nanti kamu sampaikan ke temenmu, siapa tahu temenmu nanti yang akan melanjutkan. Itu ya. Terima kasih semuanya. Semoga sukses. Pokoknya semangat belajar. Yang penting benar, yang penting temennya banyak. Insya Allah nanti lancar. Bismillah. Terima kasih Mbak saya Samila. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih kepada Ibu Apoteker Maria Dian Lakitarini, Majelis Sains PSG atas pemaparan materi yang sangat informatif dan sangat bermanfaat. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Kami akan memberikan kesempatan kepada beberapa penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silahkan deh, nulis nggak apa-apa, ngobrol nggak apa-apa. Atau kalian mau sharing pengalaman nggak apa-apa. Bentuknya nggak pertanyaan, Bu, curhat boleh. It's okay.
Atau boleh saya nanya nih, apa sih yang menurutmu paling penting gitu ya? Aku tuh pengen tahu sebenarnya itu tadi nyampe enggak gitu. Apa sih yang menurutmu paling buat kamu yang kamu nggak akan lupa yang mana? Bolehlah kita salah satu. Bu, saya kayaknya nggak bakal lupa yang part ini deh gitu. Silakan, silakan. Ya. Ibu Ya, silakan izin Mbak. bertanya, Iya, silakan deh Mbak Kinanti. tadi kan yang kita disuruh mencari kadar yang alkohol itu, nah Mm-mm. apakah di Indonesia dan di luar negeri gitu itu berbeda? Terus apakah di Asia gitu itu juga sama dengan di Indonesia untuk kadar minimalnya gitu? Ini yang dalam konteks dalam konteks makanan minuman atau dari sisi kehalalan, Dek? Dari kehalalan, Ibu. Oh ya, oke. Itu sebenarnya agak berbeda. Ada beberapa yang menyatakan 1% boleh, ada yang menyatakan 0,5% boleh. Tapi kalau kita mau ambil standar, seingat saya ada satu negara di Timur Tengah yang 1% dan ada yang 0,1%. Yang lebih strict tuh Malaysia. Seingat saya 0,1%, kalau kita 0,5%. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, ada yang oh nggak ada gitu, macam-macam. Tapi paling enak kita ambil yang yang paling minimal. Tapi kalau mau 0,1% itu kan Malaysia ya, tapi itu cukup strict. Kecuali kalau misalnya Anda produknya mau masuk ke Malaysia, ya mungkin perlu untuk ke daerah situ atau ya udah nggak usah ada alkoholnya sekalian gitu ya. Itu. Ah, tapi eh, negara-negara lain 0,5. Kebetulan saya juga riset ngecek kadar alkohol dalam banyak banyak apa sampel obat. Saya cek pakai GCFID itu semuanya memang nggak ada, cuma ada kita punya 8 sampel. Itu memang nggak ada deh, nggak ada alkoholnya. Misalnya ada itu memang di bawah 0,1%, 0,02% atau berapa. Jadi di bawah banget. Jadi insya Allah em, yang saya sampel tuh obat batuk dan flu itu di Indonesia itu kalau dia bilang nggak ada itu memang nggak ada. Gitu. Kecuali kalau dia memang ngomong sekian persen, 5%, 10%, berarti memang dia menambahkan. Gitu Mbak Kinanti, jadi antar negara berbeda. Hmm, kalau begitu sikap kita bagaimana? Kita perlu melihat apakah produk kita hanya nanti dipasarkan di Indonesia atau memang kita mau masuk ke Malaysia atau mau masuk ke negara lain yang punya standar lain. Sehingga kita perlu menyesuaikan formula. Coba, oh kalau gitu kita perlu riset lagi. Kalau alkoholnya kecil banget, apakah masih stabil, apakah masih larut dengan sempurna? Berarti itu riset lagi, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita menemukan formulasi baru yang bebas alkohol. Nanti kita bisa tulis bebas alkohol. Nah, itu malah enak. Jadi orang mau pilih produk kita semakin yakin. Nah, sekarang orang mau nulis label bebas alkohol tuh takutnya kalau dicek ada. Mendingan dicek aja sekalian. Kalau di situ nol ya tulis aja bebas alkohol yang besar. Sehingga produk kita buat orang-orang ibu-ibu di apotek buat anaknya kan selalu nyari. Saya nyari obat obat batuk yang bebas alkohol. Nah, kalau ada tulisannya sekalian kan malah enak gitu kan. Itu mungkin kira-kira dari teman-teman yang lain ada tanggapan nggak?
atau ada pertanyaan? Terima kasih Bu sudah dijawab pertanyaannya. Iya, sama-sama. Nah, satu juga riset hubungan antara alkohol dengan kesehatan otak. Sama deh, itu kalau di F- FDA itu nggak cuma tadi ya tentang minuman aja. Ini cerita sedikit. Di FDA itu juga disarankan bahwa untuk semua anak kecil, anak kecil di bawah 2 tahun, itu kadar alkohol maksimum FDA dan Uni Eropa. Dia menyatakan maksimum itu 0,1, 0,5%. Sama persis seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, hasil riset kita terhadap hadis Rasulullah. Padahal itu yang nyampein FDA untuk anak di bawah 2 tahun. Nah, nanti kalau misalnya pengen baca, baca aja di paper-paper saya yang tentang alkohol. Itu anak 2 di bawah 2 tahun tuh segitu. Tidak boleh lebih besar dari 0,5%. Nah, itu sama persis sehingga itu menegaskan bahwa nggak cuma tentang minuman dan makanan loh. Safety untuk anak-anak kecil pun itu merujuk juga pada konsentrasi yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya di situ saya tuh jadi merinding gitu setelah melakukan riset ini, kemudian ngeliat di luar negeri standarnya persis seperti yang disampaikan Rasulullah, saya tuh jadi ya Allah, Gusti harusnya kita tuh lebih banyak lagi mencari ilmu dengan membuka-buka kitab dan al-hadis supaya kita bisa mendapatkan inspirasi untuk riset-riset. Jadi nanti adik-adik kalau kamu pernah dengar hadis tentang apa, kamu pengen pelajari, buktikan dengan analis farmasi itu sangat bagus menurut saya ya. Itu. Terima kasih pertanyaannya. Ada yang lain, adik-adik? Izin bertanya, Ibu. Oh ya, silakan Mbak. Saya sambilan. Saya izin bertanya, apakah untuk kita sebagai Ya. untuk kita sebagai farmasis gitu Bu yang ingin mendalami ilmu analisis kehalalan terutama di makanan dan minuman, apakah ada apa ya ilmu yang spesifik untuk didalami atau dipelajari gitu? Terima kasih. Mm-mm. Oh iya, betul. Memang itu kalau di kita ada pelajarannya falsafah sains halal, itu ada bukunya juga. Nanti teman-teman bisa beli buku judulnya Falsafah Sains Halal. Isinya ya tentang halal haram itu seperti apa. Kemudian yang kedua nanti produk-produk halal itu tuh yang kritikal apa saja. Biasanya ada deh namanya list bahan-bahan kritis. Proses-proses kritis, pengemas kritis gitu. Terus ada juga nanti analisis metodenya. Metodenya tuh banyak, seperti yang ada dalam slide-nya sudah saya berikan Bu Sinta, itu memakai metode-metode yang advance, ada yang pakai PCR, ada yang pakai ELISA, ada yang pakai HPLC biasa, mungkin teman-teman dapat pernah pakai HPLC. Yang penting kita tahu target kita apa. Kalau kita udah tahu target kita apa, kita bisa menentukan metode analisis apa yang paling cocok. Terus ada pakai GCMS, ada juga yang pakai LCMS-MS. Cuma kalau secara general di seluruh Indonesia, itu yang paling biasa dipakai baru PCR, bukan yang lain, bukan GCMS, bukan LCMS. Dua-duanya itu paling powerful so far. LCMS dan GCMS. Cuman itu nggak semua lab di Indonesia bisa dan nggak semua orang paham caranya karena memang itu terlalu berat gitu. Ilmunya tuh terlalu berat biasanya S2, S3. Nah, nggak semua lembaga halal tuh bisa menjangkau dan beli alat itu dan maintenance alat itu. Sehingga di Indonesia sampai sekarang standarnya untuk analisis halal baru PCR. Nah, kalau PCR seingat saya di Unimago ada. Nanti adik-adik bisa praktek, mungkin di semester-semester atas, cara menggunakan PCR, mungkin kalau bisa wet lab, alhamdulillah. Kalau enggak, dry lab. Cara pipetting itu penting sekali. Itu. Ya, cara lain, yang pertama dari buku, yang kedua dari kuliah di YouTube. Di YouTube itu, adik-adik bisa melihat banyak sekali kuliah-kuliah tentang halal.
ya, baik dari BPJPH, baik dari penyedia apa, baik dari penyedia training, kan banyak training untuk auditor halal, untuk penyelia halal, pendamping halal dan sebagainya. Di sana banyak sekali training-training yang memberikan paparan, oh halal tuh seperti ini, gini-gini. Tapi analisnya mereka enggak, lebih ke halal secara umum. Nanti adik-adik bisa mendengarkan dari YouTube banyak sekali ya. Itu dari YouTube. Yang ketiga, kalau misalnya adik-adik pengen, yaitu tadi nanti bisa sit in di kuliah falsafah. Kebetulan koordinatornya saya, nanti ngobrol aja sama Sinta atau Pak Sugeng kalau misalnya pengen sit in, kita malah seneng. Kalau misalnya teman-teman mau dengerin, kita malah seneng gitu. Kalau misalnya teman-teman mau sertifikat, nanti kayaknya ada ujiannya deh. Ada pretest post-test minimal sehingga adik-adik layak mendapatkan sertifikat. Tapi kalau dari kami dengan senang hati. Kalau misalnya lebih banyak yang ingin belajar, kan itu kan juga amal ilmu ya, semoga bisa dimanfaatkan dan disebarluaskan di lingkungan di teman-teman di sana gitu ya. Jadi buku bisa, YouTube. Yang ketiga, adik-adik bisa ikut sit-in di kuliah kami. Setiap semester jalan, nanti hubungi aja. Nanti kami akan memberikan link Zoom dan jadwalnya. Mau bisa datang terus, Alhamdulillah. Kalau nggak bisa datang ya datang pas bisa datang ya nggak masalah. Yang penting pernah dengar aja kan, gitu. Gitu Mbak saya Sabila. Oke, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nanti kalau misalnya adik-adik pengen tuh risetnya kalau mau sosial ya bisa tentang halal. Riset saya yang terakhir yang tentang halal. Kamu tahu vampire facial nggak, Dek? Hampir facial itu pakai PRP, platelet rich plasma. Jadi ngambil darah dari tubuh kita, kan darah kita kan banyak growth factor, banyak protein-protein yang bermanfaat. Itu tuh dipanen dari darah kita sendiri terus disuntikin di muka. Itu tuh haram. Cuma orang nggak tahu kalau itu haram. Jadi mereka masih melakukan facial dengan menggunakan darah mereka sendiri. Darahnya dimasukin ke muka. Memang dia bertambah muda karena di sana banyak growth factor yang dibutuhkan untuk anti aging, cuma kan di situ melanggar syariat Islam. Nah, itu yang sekarang saya sedang kembangkan untuk apa? Mengecek nih sebenarnya seberapa tahu sih masyarakat tentang kehalalan produk itu. Saya pernah juga riset tentang seberapa tahu sih orang aware dengan keberadaan alkohol dan bahayanya pada produk-produk apa sirup untuk anak-anak gitu. Jadi adik-adik kalau studi halal itu bisa dua hal. Yang pertama dari analisisnya, kedua dari pengembangan produknya, formulasinya. Yang ketiga mungkin adik-adik dari sisi sosialnya. Jadi luas sekali. Nanti adik-adik bisa ngecek juga skripsi-skripsi tentang hal yang bidang sosial. Kalau memang adik-adik pengen skripsi yang sosial, bu saya sosial aja ya boleh. Misalnya tingkat apa keinginan membeli produk halal atau apa saja sih pertimbangan mereka tentang kosmetik halal dan lain sebagainya itu banyak sekali contoh-contohnya. Nanti adik-adik juga bisa mengembangkan itu supaya riset-riset halal itu semakin berkembang di Indonesia, gitu ya. Juga di Unimago nanti adik-adik yang me- memulai. Tuh Mbak saya Sabina. Ibu izin bertanya lagi, Grace. Boleh, iya silakan. Untuk sediaan kosmetik yang kebanyakan itu topikal kan Ibu ya, apa ada eh, batas standar untuk alkohol yang boleh dipakai gitu. Oke. Nah, kalau topikal sebenarnya itu nggak ada batasan alkoholnya. Tapi orang-orang tetap aja, orang Indonesia tuh kan seringnya lanta. Oh, nggak boleh. Terus mereka ngomong, jangan sama alkohol. Misalnya parfum pun jangan parfum apa pakai alkohol gitu-gitu aja. Tapi sebenarnya
Kalau dari Al-Quran itu kan disampaikan, jangan kamu memakan. Jangan kamu memakan. Makanya tadi produk-produk yang langsung bersentuhan dengan makanan. Kecuali yang tadi barang gunaan yang dipakai untuk sholat gitu-gitu, itu memang kritikal, jangan gitu. Tapi orang Indonesia sukanya tuh latah gitu. Jadi kalau kita memformulasi, walaupun di sana nggak dimakan, itu sebaiknya alkohol ya gimana ya, kalau dalam kosmetik itu alkohol penting ya dia sebagai konsolven, jadi agak susah untuk dihilangkan. Tapi sebenarnya banyak juga konsolven-konsolven yang punya parameter kelarutan atau kemampuan melarutkan mirip seperti alkohol. Cuma alkohol enaknya karena dia viskositasnya rendah, jadi dia tidak banyak merubah viskositas dari dari sediaan. Kalau kita pakai propylen glikol atau gliserin eh, atau yang lain, dia tuh bisa sebagai kosolven, tapi viskositasnya berubah gitu. Nah, kalau dalam kosmetik, perubahan viskositas itu menjadi masalah gitu. Kan pengennya serum tuh nggak terlalu viskos dan lain sebagainya. Makanya orang-orang kadang menggunakan alkohol. Nah, nanti kalau misalnya harus tetap pakai alkohol, pokoknya jangan sampai kecium ada alkoholnya. Kan ada produk yang alkoholnya kecium banget. Ada yang produk yang alkoholnya itu nggak terlalu tercium. Nah, itu yang kita upayakan. Berarti kalau misalnya terpaksanya pun ada alkohol dalam kosmetik, itu jangan sampai dia tuh nyegrak banget, kecium banget bahwa itu alkohol. Nah, kalau ada itu kan nanti konsumen jadi nggak mau itu ada alkoholnya gitu. Nah, yang kedua yang mungkin saya ingin sampaikan kepada adik-adik dan semuanya, buat saya sendiri juga, kita perlu berhati-hati dalam memilih produk lipstick, terutama untuk lipstick-lipstick yang mungkin itu kita belinya impor. Kan sekarang kalau di Lazada tuh kan dari mana-mana ya adik-adik dan murah-murah gitu ya. Saya kemarin beli lipstick yang murah sekali. Eh, saya juga jadi ragu-ragu gitu karena lipstick itu adik-adik kalau di lipstick di sini tuh kan sering sekali tertelan ya. Benar nggak? Kalau kamu pakai lip gloss, lip balm, dan segala macam lipstick, itu hilangnya kemana? Apakah nempel di makanan atau minuman? Less likely. Ya mungkin, tapi sebagian besar lipstick itu adalah tertelan. Ya kan? Mau diakui nggak diakui, tapi sebagian besar itu tertelan. Nah, karena tertelan itu kan hukumnya mirip seperti makanan. Apalagi kita pakai lipstick di touch touch up terus misalnya ya, itu tertelan, tertelan dan tertelan. Sehingga adik-adik kalau misalnya memilih produk lipstick itu perlu berhati-hati karena dalam produk lipstick kadang-kadang juga ada tambahan lardnya. Lard itu adalah minyak babinya. Gitu. Sehingga sertifikasi halal dalam produk lipstick itu adik-adik perlu perjuangkan atau adik-adik perlu pastikan. Karena apa? Karena lipstick Anda itu hilangnya karena Anda telan sendiri, ditelan, nggak sengaja gitu. Jadi kalau pilih produk lipstick, yakinkan bahwa itu bersertifikasi halal daripada beresiko. Gitu. Itu ya Mbak saya Sabila. Kalau dari luar sebenarnya hukumnya enggak, karena hanya yang dimakan saja kalau menurut Islam. Cuma masyarakat Indonesia kadang-kadang ikut latah, pengennya semuanya nggak pakai alkohol. Nah itu kalau sampai ada pun kita harus sampai menyamarkan sampai tidak ada nyegerak banget gitu. Tuh mungkin teman-teman yang lain ada yang sudah tumbuh ide, wah Bu, jadi saya punya ide formulasi banyak sekali karena ternyata banyak yang harus diganti gitu ya. Lebih baik Ibu atas jawabannya. Terima Iya. kasih. Baik, karena waktu sesi tanya jawab dan perkuliahan kali ini telah selesai, maka saya akhiri sesi tanya jawab kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dokter, Ibu Apoteker Marlin Dian Laksitarini, Magister Sains PhD atas materi yang sangat informatif dan bermanfaat sekali, Ibu. Dan saya Amin. sampaikan juga terima kasih kepada seluruh peserta atas pertanyaan dan partisipasinya. Dan selanjutnya, sebelum saya akhiri, saya persilakan kepada Bapak Sugeng yang ingin menyampaikan beberapa patah kata. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak punten Sugeng. pemalin baru dapat sinyal yang bagus. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Sugeng atas Nggih. undangannya. Nggih. Terima kasih kemarin ini sudah sharing dengan teman-teman mahasiswa di Unimugo. Nggih. Ini untuk teman-teman mahasiswa. Ini jadi tambahan informasi yang luar biasa nggih dari Permalin. Kemarin kita sudah belajar teorinya tentang analisis. Kemarin terakhir saya nyampain yang PCR itu Bu Marlin secara Oh, teori. alhamdulillah Pak. Enggih. Nah ini sekarang pengaplikasiannya ya ternyata luar biasa ya sampai lipstick pun saya baru kepikiran itu Bu. Iya Pak, banyak PR-nya. Iya betul Jadi betul banyak betul. Nah, ide nanti dari Ji, Unimuko nanti nah semoga siapa bisa tahu jadi nanti jadi center. menginspirasi mahasiswa untuk skripsinya besok begitu nih karena sudah Iya. ada banyak paparan dari Bu Marlin tadi. Sekali lagi Bu Marlin saya sampaikan terima kasih banyak telah berkenan untuk sharing dengan kami di Unimugo. Nggih. Atur sangat Pak Sugeng. Nggih. Kita doakan Sama-sama. semoga adik-adik di sini dalam menuntut ilmu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, nanti bisa lulus dan semuanya bisa bekerja untuk apa mensupport keluarga masing-masing. Amin ya robbal alamin. Amin, amin. Nggih, nggih, nggih. Oke, silakan Mbak. Saya Sabila barangkali mau sesi foto bersama dulu Jadi, terima kasih untuk Bapak. dokumentasi. Nggih. Selanjutnya, sebelum kita akhiri sesi perkuliahan kali ini, kita foto bersama terlebih dahulu. Nih, dimohon untuk teman-teman mahasiswa diaktifkan kameranya. Mungkin di stop share dulu Bu Marlin biar kelihatan Oh iya semuanya. iya 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 maaf maaf. Ya, punten Bu. Nggih. Udah belum ya? Udah stop share belum deh saya? Nggih, sampun Bu, ampun. Baik, di sini saya akan memandu untuk sesi dokumentasi kali ini. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Baik. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Baik, setelah selesai sesi perkuliahan pada pagi hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Marlin Dian Laksitorini, Magister Sains SD atas kesediaan dan waktu yang telah diberikan untuk berbagi ilmu bersama kami. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh dosen dan mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan kuliah kami hingga selesai. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan selama saya memandu acara. Akhir kata, saya Sabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Itu ada Terima kasih presiden loh, banyak Dek, Bu dari Pak Marlin. Sugeng. Nggih. Jangan lupa Nggih. absen. Nggih. Absen Monggo semuanya silakan ya. Ibu. Jangan Nggih, terima kehilangan kasih Bu poin. Marlin. Nggih, Nggih, matur Bu. suwun sangat semuanya. Salam sehat. Saya mohon izin. Nggih, nggih, Bu. Adik-adik main ya ke UGM, terus feel free kalau misalnya mau sit in ke kuliah kami di Falsafah Sains Halal, nanti kabarin aja kami dengan senang hati. Pokoknya adik-adik kalau mau dengerin nggak harus denger datang terus, tapi kalau pas pengen dengerin bilang aja nanti kami share Ah, opininya. nggih. Itu Nah, ya. punten Bu Marlin itu secara offline atau online nggih, Bu? Yang Gimana, Pak? Online. Itu selalu online nggih. online karena mata Oh, kuliah nggih. pilihan. Biasanya juga multidisiplin ya dari berbagai fakultas karena ini memang mata kuliah lintas disiplin. Nah, Oh, nggih, nanti baik. kabarin Terima kasih aja kalau informasinya, Bu. adik-adik pengen Nggih. dengerin. Ini udah habis semesternya, nanti ada lagi semester besok. Nggih, baik. Terima kasih informasinya, Bu Oke, Marlin. Nggih. sama-sama. Yuk, saya izin pamit. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Untuk absensinya silakan nggih dicoba di klik link tersebut.